Kira jam 6 berangsur ke setengah 7 saya melihat gelap, tiba-tiba cahaya terang keluar pelan-pelan dan menjadi terang semuanya. Ketika itu saya ingat kata Alkitab, terang terbit dari tengah-tengah kegelapan. Kalau jam pagi di Jakarta itu sudah terang, tapi kalau di Nias itu masih gelap. Saudara-saudara sekalian, renungan saya ini adalah tentang anak-anak terang. Jadi jemaat GPB Pasar Minggu ini, kalau kita mau kenakan ke sini, adalah anak-anak terang. Tapi apakah kita sadar itu anak-anak terang? Nah, saudara-saudara, saya mau kita perhatikan ke satu gambar ini. Siapa tahu dia anggota jemaat GPB Pasar Minggu. Pernah lihat? Nah, kayaknya bukan. Ya, saya mau jelaskan saudara sekalian. Namanya Nicole Wilder. Kalau kebetulan ada nama Nicole, sama kalau begitu dengan dia. Nicole Wilder ini saudara sekalian yang saya baca pada Christian Post tanggal 7 Juni 2018. Seorang yang bertobat. Tadinya apa? Foto model. Hidupnya adalah sebagai foto model majalah terkemuka di Amerika Serikat. Kenapa dia menjadi berubah? Saudara-saudara sekalian, dia ini mendirikan satu komunitas online untuk para gadis dalam tahun 2010. Nah, disebut Project Inspire. Isinya apa itu? Untuk menolong gadis-gadis muda menemukan inner beauty. Kan orang terpengaruh dengan penampilan fisik. Enggak, dia robah sekarang. Coba gadis-gadis muda, hati-hati jangan masuk ke dunia model. Tapi kalian punya inner beauty, itu yang harus dikembangkan. Nah, tahun 2012 dia buat petisi, misi daripada Project Inspire ini, yaitu supaya semua majalah Cosmopolitan ditarik dari Walmart. Nah, biasanya kalau kita Walmart ini, ya maaf saudara sekalian, macam Giant gitu, kalau kita sudah mau bayar, itu di sisi-sisi tempat bayar itu majalah. Nah, majalah Cosmopolitan ini, mohon maaf, adalah isinya gadis-gadis muda yang minim pakaiannya. Jadi dia punya misi adalah supaya majalah Cosmopolitan itu ditarik dari Walmart. Berhasil, karena kemudian pimpinan dari Walmart memutuskan menarik semua majalah Cosmopolitan dari tempat untuk bayar di Walmart itu, di semua 5.000 toko mereka. Coba bayangkan sudah, misalnya Alfamart, walaupun tidak sebanding dengan Walmart, menarik semua satu item dari seluruh toko mereka di Indonesia. Jadi majalah itu ditarik semuanya. Nah, ini satu kemenangan besar bagi Nicole Wilder. Nah, bagaimana dia diwawancara kan, saudara-saudara sekalian? Apa pesan yang Anda mau tinggalkan kepada wanita-wanita muda di mana-mana? Dia katakan begini, wanita-wanita muda itu semua cantik karena Tuhan sudah menciptakan demikian. Jangan sampai mereka terperangkap dengan membanding-bandingkan. Masa hidungku pesek itu misalnya mancung, aduh bagaimana aku? Jangan mau dibanding-bandingkan. Kok matanya aku sipit, kok matanya itu lebar, aduh berarti mesti operasi mata mungkin. Atau daguku, dan dagunya, aduh dagunya itu mantap sekali, mantul. Daguku ini bagaimana nih? Dia bilang jangan mau dibanding-bandingkan.
Ini kerja media sosial kadang-kadang membanding-bandingkan mana gadis ideal, mana yang mungkin harus perbaiki wajahnya. Karena Tuhan sudah menciptakan demikian. Saya memberikan advice yang paling penting bagi gadis-gadis muda. Fokus pada karaktermu. Karena itulah yang paling dicari Tuhan. Wah, bagus sekali saudara sekalian. Masih ingat nggak saudara sekalian waktu Samuel datang ke rumah papanya Daud? Karena papanya Daud itu punya banyak anak laki-laki. Salah satu di antara mereka itu Tuhan tunjuk untuk menggantikan Saul. Nah, sesudah dipamerkan oleh papanya Daud itu semua anak laki-lakinya handsome, lalu Samuel tanya, semuanya sudah ini. Oh, ada satu, dia lagi mengembalakan domba, panggil dia. Nah, si Pontok dipanggil saudara sekalian. Itu rupanya yang diurapi. Tapi kan papanya sempat komplain, apa nggak cukup nih? Ya, manusia melihat apa yang depan matanya, Tuhan melihat hati, karakter. Nah, ini juga dari misi daripada Nicole Wider adalah mengatakan kepada gadis-gadis muda bahwa yang paling penting itu fokus pada pengembangan karaktermu, karena itu yang paling penting bagi Tuhan. Nah, lalu ditanya lagi, bagaimana Anda menasihati gadis-gadis muda yang tertarik benar pada dunia model? Dia bilang, sejujurnya saya tidak merekomen untuk masuk ke dunia model. Betapa cantiknya orang itu, karena orang di situ dinilai dari penampilan, bukan dari hati. Dunia model itu banyak intrik-intriknya, banyak kegelapan di situ. Cantik ada itu yang paling penting. Apakah Anda hati busuk itu nggak jadi masalah. Yang penting cantik. Jadi dia tidak mau rekomen pemuda turunan DPB Pasar Minggu ke Amerika untuk jadi model, kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, ini saya memberikan ilustrasi tentang anak terang versus anak kegelapan. Ketika Nicole Wider sudah bertobat, terbuka dia, cerah matanya. Nah, sekarang dia adalah anak terang di tengah-tengah dunia kegelapan. Contoh kedua, saudara sekalian, yang saya tampilkan. Pernah lihat orang ini? Pasti bukan anggota Pasar Minggu. Namanya Pete Buttigieg. Umurnya 38 tahun, kandidat calon presiden termuda dari Partai Demokrat. Sekarang ini saudara, lagi kampanye mulai. Ini kandidat termuda. Siapa dia? Wali kota dari sebuah kota di negara bagian Indiana. Siapa dia lagi? Oh, dia ini tamat dari Harvard dan Oxford. Apalagi? Oh, dia setuju dengan LGBT. Setuju dengan aborsi. Apalagi? Punya suami dia. Hah? Dia kan laki-laki, tapi dia punya suami. Dan dia perkenalkan di publik. Ini suamiku, laki-laki juga. Nah, sekarang bayangkan kalau dia jadi presiden, saudara, presiden Amerika Serikat. Ini kegelapan versus terang. Tapi dia bilang, saya lebih Kristen dari orang Kristen. Waduh, saudara sekalian, susah kita. Nah, saya memberikan sebuah ilustrasi bagaimana kita berada di tengah-tengah dunia gelap. Kadang-kadang kita jadi bingung, karena kegelapan itu bisa menyamar seperti terang. Lihat lagi saudara sekalian. Jadi anak-anak terang versus anak-anak kegelapan. Terang itu maksudnya apa? Karena dia pakai bahasa kiasan ini. Terang, anak-anak terang.
gampang. Itu berarti lawan dari kegelapan. Apalagi maksud terang itu? Pengetahuan tentang kebenaran ketika Allah menerangi hidup kita. Ketika Allah menerangi hidup kita dengan firman-Nya, baru terbuka mataku, terang. Itu disebut terang. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 6. Mari kita lihat sebentar saudara. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oh, Allah tangkap sekarang kerendahan hati Yesus. Itu salah satu yang membuat terang. Aku lihat, aku melihat bagaimana pengorbanan Yesus, kasih Yesus, itu terang, menyinar terang pada mataku yang tadinya buta. Terang itu juga adalah simbol dari kekudusan Allah. Itu bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, sekarang kalau dibilang gelap, kegelapan itu simbol dari apa? Simbol dari domain kejahatan iblis dan perbuatan dosa orang yang tidak mentaati Allah. Itu dimaksudkan dengan kegelapan. Kalau kita lihat kembali ke Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18, itu dibilang begini saudara sekalian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam terang, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itu dimaksudkan dengan gelap. Ini satu simbol domain, wilayah kejahatan iblis dan perbuatan dosa orang yang tidak mentaati Allah. Nah, jadi ada anak terang, ada anak gelap, sama-sama hidup di satu tempat, sama-sama hidup juga bisa nggak hidup? Ada anak terang, ada anak gelap, bisa. Kan ini juga tidak waterproof terhadap pengaruh iblis. Kita punya jemaat di mana-mana pun. Nah, bagaimana harus hidup sebagai anak terang? Saudara, coba kita lihat bagaimana harus hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kita lihat dulu sebentar ke ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 9. Sama-sama kita baca. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kebaikan, keadilan dan kebenaran itu buah dari anak-anak terang. Apa yang disebut dengan kebaikan? Agatosune bahasa Yunaninya. Itu kualitas moral yang khusus berminat pada kesejahteraan orang lain. Misalnya banjir di salah satu wilayah GBG Pasar Minggu, ada kan tim yang menolong, itu disebut kebaikan. Maka juga dia menolong orang yang tidak seiman, termasuk. Itu disebut kualitas moral yang mementingkan kesejahteraan orang banyak, orang lain. Coba kalau kita lihat Galatia 5:22 dikatakan itu buah dari roh. Apabila kita mau berbuat baik untuk orang lain, itu bukan sebetulnya kekuatan dari kita, buah dari Roh Kudus. Roh Kudus sudah masuk ini dulu, dia gerakkan. Tapi kebaikan itu selalu
jangan ditafsirkan sebagai sesuatu yang lembut, tapi bisa juga berbentuk keras. Seperti apa itu? Masih ingatkah waktu Tuhan Yesus membersihkan bait Allah? Masih ingat? Itu kebaikan, tapi wajahnya dalam bentuk kekerasan. Iya, dia tidak mau terjadi dalam bait Allah itu pemerasan. Jadi orang waktu itu kalau memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk binatang, itu upacara korban, dan binatang itu harus dibeli di halaman bait Allah. Jadi kalau saya bawa dari luar burung merpati, itu diperiksa oleh security bait Allah, dilihat, oh ini cacat kakinya, nggak bisa dipakai ini. Kalau kasih binatang untuk korban itu jangan ada cacatnya. Ini barang kami merpati sini, beli aja di sini. Oh, kok berapa kali lipat dari harga pasar? Mau beli itu tidak. Jadi orang akhirnya merasa tidak ada jalan lain, itu pemerasan. Atau bawa anak domba, dia cek seluruh fisik dari anak domba itu. Ini kok kakinya seperti ada cacat kecil apa ini? Ini nggak bisa dipakai ini. Nah, jadi bagaimana? Beli di sini. Iya, berkali lipat harganya. Pemerasan. Dan kalau orang sudah diperas, sudah tidak bisa konsentrasi lagi ibadah, belum lagi bunyi-bunyi binatang-binatang yang disediakan di halaman bait Allah. Jadi Yesus datang, lalu dia membuat semeti, dia kemudian membalikkan meja penukar uang dan mengusir binatang itu. Meja penukar uang, iya, karena mereka kan dari seluruh dunia orang Yahudi itu. Dia mesti pakai uang, mata uang bait Allah. Jadi mesti ada money changer di situ. Di situ kesempatan memeras orang juga. Itu kebaikan, iya. Tapi bentuknya keras, disiplin. Jadi kalau kita menegakkan disiplin, kalau itu kebaikan untuk sesuatu yang berguna bagi kesehatan orang lain, itu kita bilang buah dari Roh Kudus. Itulah anak-anak terang. Mereka membawa kebaikan. Apalagi saudara, keadilan. Kalau kita lihat, keadilan itu ciri sebagai anak terang. Apa yang dimaksudkan dengan keadilan di sini? Di kayu sune, artinya sesuai dengan norma. Jadi menyesuaikan diri dengan karakter Allah yang kudus. Menyesuaikan diri dengan karakter Allah yang kudus. Selingkuh, itu nggak cocok dengan karakter Allah yang kudus. Dia menegakkan keadilan. Awas, kena disiplin apabila melakukan selingkuh. Berdusta itu juga tidak sesuai dengan norma standar yang ditetapkan Allah. Bisa baca di mana itu? Bisa baca di 10 hukum, Keluaran 20. Jadi salah satu daripada ciri anak-anak terang itu mereka melakukan keadilan, kejujuran moral. Lalu yang berikutnya lagi kebenaran. Kebenaran ini aletheia kalau bahasa Yunaninya. Apa ini? Hubungan antara apa yang dia katakan dengan kenyataannya itu klop. Jadi ada hubungan antara realita dengan apa yang dia katakan. Klop, benar. Nah, Yesus itu, kebenaran itu masuk dalam tubuh dia dan diri dia. Jadi lihat apa yang Yesus katakan, cocok nggak dengan apa yang dia buat? Cocok, kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi maksudnya juga bagaimana hidup sebagai anak terang harus melakukan kebenaran. Nah, kebenaran ini saudara, itu dalam Efesus 5 dia jabarkan 3 lagi. Apa itu kebenaran? Itu termasuk kejujuran. Apalagi saudara sekalian, termasuk keterus-terangan. Berat juga nih bagi kita orang-orang timur ini untuk terus terang bilang beratnya. Bagaimana tadi kami nyanyi fals itu saudara sekalian? Boleh lah, mantap. Padahal itu bohong saudara sekalian. Fals mereka nyanyi tadi. Suka juga untuk terus terang. Apalagi transparan. Itu termasuk dalam kebenaran.
Jadi kalau kita lihat tadi ini saudara, kejujuran, keterus-terangan, transparan, dibutuhkan sifat-sifat demikian. Transparan, terus terang, kejujuran. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bagaimana harus hidup sebagai anak terang. Nah, berikutnya kita lihat lagi Efesus 5 ayat 11. Apa ini maksudnya nih? Kita baca dulu ya sama-sama saudara. Efesus 5 ayat 11. Sama-sama kita baca. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Wow, telanjangilah. Kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya expose, diperlihatkan. Apa maksudnya ini? Dengan kita hidup berbeda secara nyata, maka hidup kita menelanjangi dosa mereka yang hidup dalam kegelapan. Nah, sehingga tidak tadi dengan Nicole Wilder, dengan dia hidup berbeda dengan orang-orang, dengan dunia ketika itu yang menganggap, sampai sekarang menganggap kecantikan itu adalah lahiriah, inner beauty itu sepele. Dengan dia hidup berbeda, dia menelanjangi budaya yang berlaku pada saat itu sampai sekarang. Itu cara mengekspos satu culture yang berbeda. Paulus katakan, tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada di halaman kita batu yang besar, sudah bertahun-tahun di situ, kita angkat batu itu, angkat. Apa yang kelihatan di bawah itu? Serangga-serangga kabut, kalang kabut, karena sudah biasa gelap. Tiba-tiba diangkat, terang masuk, kalang kabut mereka semua. Sama juga ketika disoroti satu kegelapan, kalang kabut bisa marah, bisa karena kebuka, karena terang itu dia kasih tunjuk semuanya. Nih, kayaknya saudara-saudara sekalian, dalam Rabu Agung ini menjelang hari Jumat Agung ini, saudara-saudara sekalian, perlu terang dari firman itu menyoroti kegelapan dalam diri kita. Memang kita jadi, aduh, gimana nih, aduh, nyesal aku, ketahuan aku. Ketahuan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dia soroti kita. Dalam Rabu Agung itu biasanya juga ada pantang dan ada puasa. Kalau teman-teman kita yang mengikuti Katolik itu ada pantang. Misalnya selama 1 bulan lebih itu dia pantang makan daging, atau dia pantang merokok, atau dia pantang untuk cepat emosi, pantang berbohong dan sebagainya. Pantang. Dia berusaha, saudara sekalian. Ada lagi bentuk puasa. Puasa ini selama 1 bulan lebih itu dia bisa atur puasanya, bisa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Cuma jam 12 break, dia makan. Dia bisa diatur. Atau sama sekali dari jam 6 sampai 6 pagi sampai 6 sore hanya minum aja dia. Itu tidak ada peraturan yang ketat sekali bagaimana pelaksanaan detail dari puasa itu. Tapi apa gunanya puasa? Untuk lebih menghayati betapa berdosanya kita, betapa kita hidup dalam kegelapan dan Tuhan tahu kita hidup dalam kegelapan, orang lain tidak tahu. Jadi satu usaha untuk lebih mendekati Tuhan, untuk keadilan tadi, untuk mengikuti norma yang Tuhan tetapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, hidup sebagai anak terang. Kalau kita nyaman dengan gaya hidup yang berdosa, mungkin kita bukan orang Kristen yang sejati. Kalau kita nyaman dengan gaya hidup yang berdosa, mungkin kita bukan orang Kristen yang sejati. Jika kita merasa tidak nyaman mengkaitkan nama Allah yang kudus dengan gaya hidup kita yang tidak taat, perlu kita baca 2 Samuel 12 ayat 14.
Mari kita lihat sebentar 2 Samuel 2 ayat 14. Dua Samuel pasal 12 ayat 14. Kita baca sama-sama saudara sekalian. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini siapa yang ngomong ini? Nabi Nathan. Sama siapa dia ngomong? Sama Raja Daud. Apa sih dosanya Daud? Nah, itu case-nya dengan siapa itu? Batseba. Bapak Ibu sudah tahu semuanya itu. Case dengan Batseba. Kan Raja Daud orang yang percaya. Nah, begitu dia. Tapi dia sembunyikan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan kasih tahu sama Nathan, tegur dia. Kenapa dia? Sudah menistai aku. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi memang Daud minta, kan Tuhan bilang saya akan bunuh Daud itu karena sudah menistakan namaku dengan case Batseba. Tapi Daud kan minta ampun, dia nangis, dia bertobat. Oke, Tuhan bilang anakmu yang mati nanti. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman mengkaitkan nama Allah yang kudus dengan gaya hidup kita yang gelap, yang tidak taat, hati-hati. Sudah sangat menistai Tuhan. Bukan saya juga, kata 2 Samuel 12 ayat 14. Saudara sekalian, inilah kalau kita lagi gali, saudara, Efesus 5 tentang hidup sebagai anak-anak terang. Firman ini langsung menyoroti kita, dan kita mulai berpikir, saya susah di mana sekarang ini? Kalau begitu abu-abu ini mendorong saya untuk hidup kembali mengingat pada pertobatan. Saya akan pakai kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Rabu-abu. Jadi dikasih abu di kening kita, ada salib. Abu ini adalah mengingatkan kita kepada diri kita yang dari debu kembali menjadi debu. Aduh, betapa rentannya aku, betapa sangat lemahnya aku. Bukan itu saja, tapi dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat dan yang baru, kalau seseorang butuh bertobat, mereka siram dengan abu kepala mereka. Jadi abu itu simbol nyesel sekali, bertobat. Bukan itu, tidak apa-apa juga. Yang penting kan Tuhan melihat hati kita. Nah, saudara, saya menyiapkan sebetulnya satu pertanyaan ini. Berikutnya ini diskusi. Kalau kita menuduh seseorang karena bercandanya tidak pantas, maaf mungkin kotor candanya itu, tapi hal ini dapat menghilangkan kesempatan untuk bersaksi kepadanya. Bagaimanakah kita dapat menunjukkan ketidaksetujuan kita secara bijak? Mana ya? Oke, ini mungkin tidak cocok pada saat ini untuk diskusi, tapi mungkin bisa saya lempar dari pertanyaan itu. Bagaimana saya bisa menyatakan, menunjukkan ketidaksetujuan saya secara bijak terhadap sikap dia yang menurut saya gelap? Apa contohnya? Canda dia itu canda yang, maaf ya, cabul sebetulnya itu. Aku nggak setuju. Tapi kalau aku bilang, Farek, goodbye, nanti aku nggak bisa menarik dia, bersaksi kepada dia, tertutup. Nah, kalau itu gimana? Mesti menyatakan ketidaksetujuan secara bijak. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu sekalian. Saya lempar aja ini untuk jadi renungan, karena kita hidup di tengah-tengah kegelapan juga. Berikutnya lagi, karena tidak ada orang yang sempurna.
Seberapa salehkah diperlukan sebelum menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang lain? Mesti seberapa salehkah kita untuk bisa menceritakan Kristus kepada orang lain? Itu pertanyaan. Kalau misalnya kita, maaf ya, jarang berdoa tiap hari, jarang baca Alkitab, pantaskah aku untuk sharing tentang Kristus kepada orang lain? Boleh atau tidak? Itu sebuah pertanyaannya. Apakah aku kalau rajin baca, rajin juga berdoa, tapi perilakuku juga tuh beda dengan Alkitab? Pantas nggak aku untuk sharing tentang Kristus kepada orang lain? Jadi bagaimana kalau begitu? Seberapa jauhkah salah itu, kesalahan kita itu menjustify, mensahkan kita untuk bisa bersaksi kepada orang lain? Kalau enggak, nanti orang tertawa, urus dulu dirimu, baru urus kita. Itu saudara, mungkin ini enggak diskusi, tapi sekedar melemparkan pertanyaan pada akhir renungan ini. Semoga renungan kita pada malam ini tentang kita sebagai anak terang boleh menambah pertumbuhan rohani kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk hidup sebagai anak terang. Amin.